Assalamualaikum Sobat Obras semuanya. Kita kali ini mau ngajak jalan-jalan. Kita kali ini ada di Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Ada apa di sini? Ikutin aja, yang penting kita mau nge-refresh, kita berbincang tentang sudut pandang, kita ngelihatnya seger-seger, panas, mumpung lagi cerah ini. Kita refresh, cari yang positif, biar bisa kita ambil, yang negatif kita buang. Oke, kita jalan-jalan di Obras Jalan-Jalan di Yogyakarta. Kita lagi di rumahnya Pak Anang, nggak boleh berisik, tenang, di rumahnya orang. Pak Anang, keren banget rumahnya. Kita lihat ya nanti udah berapa kita. Assalamualaikum, kalau nuwun. Monggo Bapak Ari. Iya, maaf ganggu. Terima kasih udah meluangkan waktu datang ke Iya. sebelah. Rumahnya keren banget. Kecil tapi Pak. Saya tuh Pak hari ini bener-bener nggak menyangka itu bisa ketemu Pak Ardi. Awalnya kan ketemu Pak Ardi itu kan hanya di Instagram. Saya tuh selalu bilang, Pak kapan ya kita bisa ketemu Pak? Saya berharap bisa ketemu gitu. Pak kapan ke Jogja gitu. Tapi itu saya hanya walaupun Pak Ardi bilang Insya Allah semoga bisa bertemu dan Insya Allah. Tapi kan dalam pikirnya ya mana mungkin ya Pak Ardi kan super sibuk banget, mana mungkin bener-bener bisa ketemu di Jogja. Alhamdulillah hari ini ketemu, tapi saya rasa itu tetap udah atas izin Allah sih nanti itu. Alhamdulillah, saya dinantikan. Padahal saya ini juga bukan siapa-siapa loh Mas. Saya ini orang biasa yang mungkin ya lagi lebih suka ya tanaman aja sih, suka aktif di sosial media. Memang saya tuh lagi suka berbagi sudut pandang, lagi suka berbagi perspektif tentang segala hal sebenarnya. Dan dikaitkan dengan tanaman juga sebenarnya sih. Karena menurut saya itu tiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda, pasti punya filosofi. Itu untuk belajar kita aja sih, untuk belajar supaya kita ini lebih bisa menghargai orang, supaya kita ini bisa mengambil yang positif dari kisah hidupnya orang, bukan aib ya, bukan ya, tapi kan sudut pandang itu kan pemikiran orang. Kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kan supaya kita ini lebih mengambil yang positif untuk semangat kita, spirit kita, yang negatif kita buang. Gitu. Ya terima kasih kalau saya udah dinantikan. Jadi kayak acara ngimpi kali ya, gitu ya. Iya, saya kayak merasa gak kok bisa ya beneran kesini gitu. Ini cukup banyak juga ya tanamannya Mas Anang ya. Sejak kapan ya koleksi tanaman sebegitu banyaknya ini? Kalau ini saya sebelum memiliki rumah di sini sudah, mas saya dulu kan di Jogja kan 2014 sudah mulai itu ngontrak ya dulu saat itu. Saya sudah terbiasa mengumpulkan tanaman, namun saat itu juga memang saya bawa ke Blora. Jadi tanam saya bawa ke Blora. Karena Blora aslinya dari sana. Iya, karena aslinya di sana dan lahannya lebih luas di sana. Jadi dikit-dikit dikumpulin. Iya. Ini sebenarnya hanya untuk koleksi aja atau memang koleksi sambil untuk mungkin dijual gitu? Iya. Untuk awal mulanya itu kan koleksi. Namun ada banyak yang DM tuh ingin beli, ya udahlah. Ada beberapa yang gitu kan ya, ada kesempatan gitu. Ada beberapa yang dijual di Beranjong mesti untuk kolpri gitu. Ya nggak ada salahnya sih. Kita menikmati juga bisa di rumah. Nanti kalau ada yang bisa kita potong-potong, kita jual gitu. Iya. Sebenarnya arti tanaman buat Pak Anang ini apa sih? Kenapa sih kok suka gitu dari kecil gitu loh? Iya. Kan tiap orang pasti beda-beda ya. Iya. Ada yang ya gitulah pokoknya beda-beda. Saya ingin tahu dari sudut pandangnya Pak Anang. Sebenarnya tanaman ini kenapa sih kok suka gitu loh? Iya. Saya itu kan kalau terkait tentang tanaman itu sudah sejak kecil sudah terbiasa dengan tanaman. Salah satunya memang dari kakek dan nenek saya sudah suka berkebun, suka menanam tuh sudah tertanam sejak kecil dan juga memelihara hewan sudah sejak kecil. Tanaman itu satu sisi kan kalau kita menanam itu kan ada rasa kita mencintai sesama makhluk hidup, baik tanaman baik itu hewan. Gitu. Tadi bukan pelampiasan kan Pak? Oh, bukan ya. Bukan. Karena mungkin ini sendiri Bapak Anang ini di sini, ya kan? Saya takutnya pelampiasan nggak ada di sayang-sayang, akhirnya menyayang tanaman. Gitu ya, Pak? Apa seperti itu? Oh tidak. Karena kan tanaman bagi saya kan sumber oksigen ya. Dengan ada tanaman jadi di rumah saya tuh banget oksigen gitu. Sih tanaman tuh punya energi positif. Jadi bikin kita ini kayak self healing juga gitu. Jadi kita kalau capek, kalau apa, saya juga suka karena gimana ya kayak self healing. Jadi bisa kita bikin apa namanya? Hati tuh tenang, kayak lihat waktu dia tumbuh, nggak semata-mata untuk jual sih. Jual tuh menurut saya hanya cuma apa ya?
ya bonus lah gitu ya. Iya. Dan kita tuh banyak bisa belajar loh Mas Anang. Mas Anang, Pak Anang, saya pelimplang Mas manggilnya. aja. Mas aja ya. Ini tuh filosofi koleksi ini banyak banget. Saya ingin tahu nih, apa filosofi hidup yang bisa dikaitkan dengan tanaman? Banyak sebenarnya. Iya, banyak Kalau banget. menurut saya loh ya. Coba Iya. kita berbagi perspektif. Filosofi hidup menurut saya itu memang sangat banyak sekali ya Pak ya. Untuk yang pertama, hidup kan di dunia itu tidak ada yang namanya kekal abadi di dunia. Pasti manusia itu mulai dari kecil, dari lahir yang tidak bisa makan, pasti tentunya butuh orang tua, kemudian dia dewasa, setelah itu kan dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan dia nanti kan akan dibagikan ke semua orang dan itu nanti juga pada akhirnya manusia akan kembali lagi kepada sang kuasa. Itu juga yang namanya tanaman. Tanaman itu juga berawal dari biji. Biji dia tumbuh, memiliki akar. Nah, akar berarti adalah dia itu mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga nanti dia akan bisa menghidupi tubuh tanaman itu sendiri. Dan tanaman juga pasti akan memiliki kadar regenerasi. Daun pasti ada yang kuning, gugur, tambah daun lagi. Begitu juga seterusnya sampai tanaman itu misalnya berbunga dan berbunga itu nanti dia berbuah. Nah, buahnya itu kan nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, itulah sama halnya dengan manusia. Manusia yang dia meraih atau mencapai ilmu setinggi-tingginya dan itu nanti dia akan dibagikan sesama manusia, sesama lingkungan sekitar. Begitu juga dengan tanaman. Dia sudah berjuang sehingga pada akhirnya dia berbuah dan buahnya itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kok kayaknya jadi penuh dengan kalimat perjuangan gitu ya? Oh. Apa hidupnya Pak Anang hidup perjuangan nih? Oh. Gimana nih? Iya. Apa ada perjuangan apa ini gitu? Kalau namanya manusia selagi masih hidup tetap tentunya manusia tetap berjuang ya, berjuang. Tidak ada manusia yang hanya tidur makan tidak mungkin dan kecuali memang orang itu sudah kelahiran dari konglomerat ya, dia ibaratnya cuma tidur makan aja tidak perlu berjuang, uangnya udah banyak gitu. Tapi kalau sebagai manusia yang biasa-biasa seperti saya, kalau tidak berjuang bagaimana bisa saya memiliki uang dan bisa membeli sesuatu kayak gitu. Keren banget loh Pak Mas Anang, ini keren banget beneran, keren banget kalau menurut saya. Udah pokoknya harus tinggal satu ini ya yang kurang isinya rumah ini ya, rumah udah megah banget gini. Apa sih yang dicari lagi gitu? Tanaman sudah lengkap, ini udah rumah udah aduh, pokoknya tinggal isinya aja nih kayaknya nih, tinggal orang aja gitu ya. Kalau boleh tahu sebenarnya kan tadi bicara tentang filosofi tanaman ya, tanaman itu kayak perjuangan gitu ya. Memang kita sih bisa mengibaratkan hidup ini memang seperti tanaman ya. Mungkin ada titik terendah gitu dari Mas Anang yang mungkin sampai apa ya, sepanjang hidupnya ini dengan usia Mas Anang yang sekian tahun gitu, ada nggak sih titik terendah yang serendah-rendahnya Mas Anang tapi juga jadi titik dimana Mas Anang tuh jadi melompat lebih tinggi untuk bangkit gitu? Ada nggak titik itu gitu? Kalau the lowest? iya, semua orang saya rasa pasti memiliki titik terendah ya Pak ya, dan titik terendah orang satu dan lain tentunya berbeda. Mungkin titik terendah saya berbeda dengan orang lain, mungkin gitu kok terendah, itu biasa aja, mungkin orang lain menganggap seperti itu ya, tapi mungkin menganggap saya dan itu titik terendah. Misalkan seperti ini Pak, dulu saat saya itu lulus S2 kan saya mencari kerja dan mencari kerja saya awal mulai. Lu S2 di Jogja ya berarti ya? Di Solo. Oh di Solo? Iya di UNS. Oh. S2 S3 di Solo. Di Solo. Oke. Iya. Terus habis itu baru lulus S2 kan saya harus nyari kerja. Dan saya itu nyari kerja dengan teman itu kan dengan teman itu sampai ada yang ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah Raya itu naik motor ya saat itu Pak ya, dan karena mau berjuang. Terus saat itu saya pernah keterima di salah satu universitas di Semarang, universitas juga ternama juga di Semarang, namun saat itu saya kan belum dosen tetap, masih dosen DLB. Kalau dosen DLB kan tetap hal finansialnya kan masih sangat kurang ya Pak ya, karena tapi memang passionnya memang mengajar. Iya, passion saya memang mengajar saya itu. Terus setelah itu saya itu memiliki kebimbangan tuh seperti ini Pak. Kebimbangan adalah saya itu antara memilih kesuksesan tapi jauh dari orang tua, atau saya tidak sukses tapi dekat orang tua. Itu saya pilihan yang sangat berat bagi saya. Tentunya misalkan gini, saat saya di Semarang itu Semarang Blora kan dekat dengan rumah ya Pak, Semarang juga. Tapi sudah kan saya masih belum tetap, gaji masih sangat sedikit. Ataukah saya harus keluar Jawa? Keluar Jawa, tawaran di luar Jawa tentunya gajinya lebih besar dibandingkan di Semarang, karena di luar Jawa saya sebagai dosen tetap. Di situ saya pertama kali pisah dengan orang tua itu benar-benar saya itu sangat menangis sedih. Tisu. Oh, belum. Oke, dia mau nangis. Belum. Enggak. Maksudnya itu dulu itu saya itu ada tawaran di Pontianak dan
saya diantar orang tua dari kakak saya, kan 2 saudara saya, kakak saya dengan bapak ibu saya diantar ke Bandara Semarang. Dan saat itu memang saya baru pertama kali naik pesawat untuk ke luar Jawa, dan saya itu sendirian. Di sana Jadi sempat berangkat ya? berangkat Pak, Sempat berangkat di berangkat. sana, terus saya dijemput teman saya yang di sana. Awal mula saya masih enjoy betah di sana, cuma dalam waktu 2 minggu itu saya merasa, ya Allah Pak, saya seperti ini ya, dalam arti kenapa ya saya harus kerja tuh jauh dari orang tua. Saya itu juga kalau jauh kan tidak mungkin saya bisa pulang sebulan 2 bulan kali, tentunya pasti 1 tahun sekali. Sementara usia orang tua itu tidak ada yang tahu bagi saya. Dalam jangka 1 tahun itu sangat panjang. Orang tua saya pasti akan semakin tua, dan hal-hal itu tidak bisa saya lewati bersama gitu loh. Itu saya di sana tuh sampai titik terendah saya itu adalah saya tuh di sana salat malam di rumah teman saya, dan benar-benar saya itu menangis, mengeluarkan air mata. Saya itu, ya Allah, kenapa engkau memberikan pekerjaan saya sangat jauh, dan sementara di luar sana orang sukses di dekat orang tua itu juga banyak, dan saudara-saudara saya pun sukses di daerah Jawa juga banyak. Kenapa engkau memberikan saya pekerjaan yang sangat jauh, dan tentunya nanti saya tidak bisa ketemu orang tua saya setiap saat. Saya tuh nangis di situ. Dan sama juga halnya orang tua, tentu ibu saya kan sebenarnya tidak mau jauh dari saya. Boleh kerja tapi asalkan masih di lingkup Jawa, jangan di luar Jawa kayak gitu. Oke. Dan itu dulu itu orang tua saya juga sering nangis karena saya pergi kan. Akhirnya beban saya adalah gini Pak, saya sudah menyanggupi ke sana, yang saya juga sungkan dengan teman saya kalau saya nggak jadi ambil, tapi beban saya tuh saya nggak mau gitu. Akhirnya saya curhat, curhat di teman saya yang memang benar-benar bisa saya ajak curhat. Teman saya bilang gini, Mas Anang, kalau memang tidak betah, tidak nyaman ini, Mas Anang pulang aja nggak apa-apa. Jangan merasa sungkan dengan teman Mas Anang di sini. Kalau Mas Anang merasa sungkan tapi hatinya nggak mau, itu nanti beban Mas Anang semakin panjang. Sebelum Mas Anang menandatangani surat di sini, mending Mas Anang pulang aja. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Gitu. Jogja akhirnya. Itu belum. Oh belum. Belum, Oh, masih panjang memang Pak. Panjang. Perjuangan saya itu panjang. Saya pulang itu pulang, terus saya itu pernah dapat tawaran lagi di Lombok, di kampus di Lombok sana. Dan awal itu yang namanya hati masih anak muda ya Pak ya, itu kan bergejolak antara saya ingin bekerja, saya ingin sukses, ingin apa, itu kan pasti tentunya masih ada. Dan saya tentunya ke sana lagi, ke Lombok lagi. Tapi juga mungkin ya memang Lombok mana? Waktu itu? Lombok Tengah, di apa ya, Lombok Tengah. Saya masih bisa tuh bahasa Sasak dikit saya. Iya. Rembe kabare gitu. Iya. Kan. Oke. Di sana itu juga saya di sana 2 minggu lagi Pak di sana, dan memang hati saya itu memang Jadi intinya tuh muter-muter. iya, muter-muter kemana-mana. Akhirnya namanya kata hati itu kan memang kadang-kadang tuh kata hati itu memang apa ya? Kata hati itu memang nggak bisa dipungkiri gitu ya. Ujung-ujungnya tetap akhirnya kembali ke dekat ke orang tua. Jalan tengahnya adalah di Jogja. Ya memang kan keraguan itu memang mungkin dari awal udah ragu kayaknya Mas Nana ya. Keraguan itu memang adalah kata hati yang tak terungkap tuh. Kalau ada kata hati itu dengerin kata hati. Pasti itu biasanya itu kalau ada keraguan itu hati-hati. Biasanya itu karena keraguan yang tak terungkap gitu kan. Tadi saya yang menarik dari yang disampaikan Mas Nana tuh nggak mau jauh dari orang tua. Sebenarnya apa sih arti orang tua gitu, orang yang Mas Anang, karena kalau dari cerita tadi kan orang yang paling Mas Anang sayangi saat ini selain dirinya Mas Anang tentunya ya adalah orang tua. Seberapa penting sih arti orang tua buat hidup? Iya, kok kayaknya nggak bisa jauh gitu loh. Iya, ya? saya memang kan ini Pak, memang dari kecil saya kan 2 saudara saya dengan kakak saya. Baik saya dengan kakak saya memang kedekatan emosional dengan orang tua itu sangat dekat banget ya Pak ya, dekat banget. Saya bisa seperti ini ataupun kakak saya bisa bekerja ataupun itu saya juga berkat doa orang tua. Orang tua saya itu tanpa hentinya selalu berdoa, selalu salat mendoakan saya, karena apa ya? Saya masih sangat selalu bersyukur dan saya selalu berdoa orang tua saya itu selalu umur panjang sampai saya nanti apa ya, meraih apa yang memang saya inginkan, itu orang tua saya masih bisa menyaksikan. Saya ingin segitu, dan saya percaya bahwa kesuksesan itu memang juga berkat doa orang tua. Ridho orang tua apa ya, itu pasti Allah akan ridhoi. Kalau orang misalkan setiap langkah saya apabila orang tua saya itu meridhoi, insya Allah Allah juga akan meridhoi langkah saya. Pasti. Karena ridho Allah dengan ridhonya orang tua. Tapi ini memang dari sudut pandangnya Mas Anang. Tiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda perspektif. Ya boleh lah ya. Ada orang itu yang
Kayak contohnya saya gitu. Kalau saya sih mana ada sih orang tua itu yang bisa ngelepas anaknya jauh-jauh ya. Rasa memiliki orang tua itu cukup besar. Cuma itu yang kalau saya sih ini kita berbagi sudut pandang ya. Kalau saya sejak saya memutuskan untuk hijrah keluar kota, saya sudah bilang ke orang tua, ikhlaskan saya, ikhlaskan anakmu ini gitu loh. Toh kalau saya nanti sukses, insya Allah jarak ini akan jadi dekat gitu ya. Ibu bapak nggak boleh terlalu sayang sama, ya sayang boleh, tapi ibu harus udah mulai menata hati. Apapun yang kita sayang ini pasti akan pergi gitu loh. Termasuk aku sebagai anak mungkin yang disayang banget sama orang tua. Jadi yang aku pinginin dari bapak sama ibu cuma doain aja dimanapun aku berada, pokoknya tetap doain yang terbaik. Doa itu kan pasti nggak akan putus kan. Ya memang beda sih, beda berarti dengan Mas Anang. Kalau Mas Anang kan pokoknya yang penting aku cedak orang tua. Tapi itu memang ada plus minusnya. Kayak contohnya saya ini dokter satu-satunya. Orang tua sakit, yang pertama nolong bukan saya, orang lain. Itu kadang-kadang bikin saya nyesek. Makanya saya cerita, kita itu kadang-kadang, kalau saya tipe orang yang suka lari ya, saya kan lari kenceng gitu. Kadang-kadang lari kenceng untuk mencapai tujuan yang tadi saya tuju itu. Memang ada beberapa hal yang kecil yang saya lewatkan, yang mungkin hal besar tapi saya kecilkan demi tujuan yang lebih besar tadi kan. Ya salah satunya mungkin ya waktu dengan orang tua. Dan bagi Mas Anang itu mungkin yang utama ya. Memang kita beda-beda sih. Karena kita memang kelewatan. Kita mau kita itu mau berlari kayak apa, ngejar sesuatu itu kadang-kadang kita lupa kita berhadapan dengan semakin berkurangnya usia orang tua kita. Ya nggak sih? Ya kita doain aja deh semoga orang tua kita sehat selalu. Tiap pilihan hidup itu pasti ada konsekuensi yang harus kita ambil. Tapi ya inilah hidup gitu loh. Cepat atau lambat kan pasti kita juga akan ya berpisah sama orang tua itu. Mulai harus ditata hati itu. Mas Anang juga harus mulai menata hati. Orang tua juga menata, pinter-pinter ngomong. Mbak Adi dari kota mana? Saya dari Surabaya. Saya Surabaya. Orang tua saya semua di Surabaya. Saya juga sendiri di Solo. Jadi ada keluarga dan anak-anak saya di Solo semua kan. Tapi juga masih masih Surabaya Solo kan juga masih dekat. Iya dekat sih. Kalau saya sih prinsipnya itu, kalau saya pribadi itu prinsipnya saya ingin pergi kemana aja, yang penting saya sukses. Ya kan, karena kan toh juga untuk keluarga gitu loh. Ada kalanya kita tuh mengambil pilihan tuh yang nggak deket. Kan dunia ini penuh skenario yang indah, yang sempurna. Artinya nggak semuanya itu sesuai dengan kemauan kita. Pinginnya tuh ya dekat orang tua, satu rumah, satu lingkungan, tempat kerja yang baik itu ya di dekat rumah. Tapi nyatanya enggak, nih lihat teman-teman saya, tim saya semua, ada dari Kalimantan, dari Sumatera, itulah hidup gitu loh. Tapi itu harus menjadikan kita kuat, bukan alasan buat kita untuk silaturahmi kita dengan orang tua putus enggak. Justru malah kita bikin tough, malah bisa berjuang lebih supaya nanti kita bisa cepat bisa pulang, dapat uang banyak kan. Jarak tak akan dekat kalau uang banyak kan? Tapi ya kembali lagi ke pilihan hidup kita. Yang penting pokoknya orang tua kita sehat dimanapun kita berada, pokoknya jangan pernah lupa sama orang tua. Nggak usah sedih-sedih dulu, kita ngomongin tanaman. Mas Anang tanamannya banyak, ini kan? Ini teman-temannya Mas Anang semua. Merasa kesepian nggak Mas? Tapi ada tanaman-tanaman ini jadi terhibur atau jadi gimana nih? Ngerasa kesepian nggak sih kalau atau ini jadi obat sepi gitu? Saya mau tanya ini yang kayak korek-korek ini kenapa udah lengkap gini? Kenapa kok nggak mulai ada gimana nih orang sesuatu gitu ini ya? Atau cukup dengan tanaman ngobrol-ngobrol gini sayang-sayangan dengan tanaman ini udah cukup gitu ya? Memang ini ya Pak ya, saya kan memang harus fokuskan dulu ini untuk apa ya? Selesaikan dulu terkait tentang studi saya. Ini masih ambil S3 ya? Iya, itu insya Allah semester ini selesai. Ya, karena memang fokuslah selesai, finish gitu ya. Setelah itu barulah akhirnya kita beda nih. Kalau saya orangnya multitasking. Mas Anang mungkin salah satu diselesain. Oh iya, saya multitasking. Oke. It's okay. Kita kan beda dong. Kita boleh dong berbagi sudut pandang. Iya. Orang itu kan punya pandangan hidup sendiri-sendiri beda-beda dong. Kita harus hargai itu. Nggak boleh menjudge. Makanya kita tuh nggak boleh menghakimi, menjudge orang hanya karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Konten ini saya buat supaya kita bisa berbagi sudut pandang yang berbeda untuk bisa saling memahami, bukan untuk saling menjatuhkan, menghakimi, enggak. Itu intinya.
Ya kan, kita kan berbagi sudut pandang. Tiap orang pasti punya sudut pandang, punya jalannya hidupnya masing-masing, punya pilihan hidup masing-masing. Orang punya kebahagiaannya dengan caranya masing-masing. Seperti Mas Anang seperti ini. Saya nggak akan ngungkit-ngungkit lagi deh masalah kesepian. Saya rasa Mas Anang nggak pernah akan kesepian karena ditemani tanaman-tanaman yang indah ini. Atau punya prospek visi misi yang bagus tentang tanaman-tanaman ini, mungkin digedein jadi nursery atau jadi apa gitu. Itu memang harapan saya Pak ya. Harapan saya misalkan mungkin ya saya kalau sudah selesai studi kan dalam arti finansial kan sudah adalah ya Pak ya untuk menambah koleksi-koleksi lagi ya. Saya tuh pengen banget itu memiliki koleksi yang lebih banyak dan mimpi besar mungkin ya itu pengen banget kayak memiliki ya nursery gitu kecil-kecilan lah nggak apa-apa atau kecil-kecilan. Itu tujuan saya apa? Yang pertama adalah tentunya saya juga akan menciptakan lapangan pekerjaan tentunya pertama itu. Dan yang kedua tuh saya ingin ini Pak terkait tentang menumbuhkan literasi sains kepada anak-anak tentunya anak SD, anak SMP itu saya ingin mengenalkan kepada anak-anak SD dan SMP terkait tentang nama-nama tanaman, baik nama ilmiahnya ataupun nama Indonesianya. Karena itu Indonesia kaya ya sebenarnya ya, banyak tanaman ya. Dan hal itu kan sepertinya kan pengenalan nama-nama tanaman kepada anak itu kan masih kurang gitu. Mas Anang harus bersyukur nih tanamannya banyak. Ini kan sebenarnya tinggal nunggu waktu aja. Tinggal sabar. Kan filosofi tanaman tuh gitu. Tanaman tuh mengajarkan kita untuk sabar. Sabar, nggak boleh berburu nafsu untuk ngejual, untuk ngambil untung. Tapi sabar untuk mendidik dia, merawat dia sampai dia besar baru kita potong-potong. Ini udah oke banget, udah banyak banget. Insya Allah nanti pasti akan jadi jadi apa ya? Jadi ATM daun. Ini ATM ya. Ini ATM. Oke. Ini ATM. Mungkin orang kalau bilang beberapa orang ngomong cuma godong. Daun doang kok mahal. Enggak, ini ATM. Ini ATM. Nanti kalau udah gede kayak gini nih, ini tinggal dipotong nih. Tuh, ini akar anginnya udah banyak. Ini dipotong jadi uang. Ya Allah, ini kaya raya nih Mas Anang ini. Tinggal diperbanyak. Ini kalau saya udah saya potong-potong ini. Nah, gitu. Loh, tuh saya ngerambat-ngerambat kayak gitu. Kaya loh Mas Anang ini. Omsetnya gede nih tanamannya ini. Cukup menginspirasi banget. Mudah-mudahan sih sobat-sobat semua obras di rumah bisa mengambil yang positif dari sudut pandang kita yang berbeda. Dua orang ini aja sudut pandang udah berbeda. Apalagi pasti yang dengerin, yang nonton pasti sudut pandangnya berbeda-beda lagi. Makanya saya selalu mengajak kepada semuanya, ayo kita berbagi sudut pandang, berbagi perspektif tentang hidup ini, pengalaman hidup, untuk kita bisa berbagi, mengambil yang positif dan yang membuang yang negatif supaya hati di sini ya, hati otak kita itu refresh. Jadi ketika kita punya masalah hidup ini, anak susah makan atau gimana, kita bisa menyikapi dengan sikap yang bijaksana. Kita ini juga anak. Saya juga orang tua gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi kayak literasi ya buat orang tua. Kalau orang tua mendidik anak supaya nanti selalu bercermin kepada kita. Untuk terakhir mungkin Mas Anang mau bisa ngasih sepatah dua kata tentang arti hidup ini buat Mas Anang ini seperti apa sih gitu. Hidup adalah gitu, baik Anang Hermansyah. Bukan ya? Anang Sudido ya. Silakan. Terima kasih. Bagi saya hidup itu memang kita harus dapat bermanfaat kepada sesama, bagi lingkungan ataupun baik kepada makhluk hidup. Tentunya juga ibaratnya tentang tanaman kalau kita tidak memberikan kehidupan pada tanaman maka dia akan bisa mati karena tanaman tidak bisa mencari makan sendiri. Ibaratnya tanaman yang kita tanam di pot kemudian kita biarkan aja, dia tidak bisa makan. Dengan kita merawat tanaman, dia akan bisa makan, bisa minum, dia akan tumbuh besar, dan tumbuh besar dia akan memberikan manfaat pada kita. Tanaman akan mengeluarkan pesona-pesona daunnya ataupun mengeluarkan pesona-pesona tentang keindahan buah-buahannya itu. Begitu dengan manusia selagi masih hidup, manusia juga diharapkan bisa memberikan manfaat kepada sesama. Karena manusia tidak akan selamanya di dunia dan perjuangan perlu dilakukan. Dan jangan lupa selalu bahagia. Bahagia selalu. Ya harus itu, bahagia diri sendiri baru kita bisa berbagi kebahagiaan buat orang lain. Dan ingat tadi kalau dari saya dengar ceritanya Mas Anang semuanya, saya bisa simpulkan bahwa hidup ini harus struggle, ya kan? Hidup ini keras. Apapun pendidikan kita, ya kan? Hidup ini keras, hidup ini struggle dan penuh pilihan.
Makanya dengan mendengarkan kita mungkin yang sering berbagi perspektif, saya harap semua sobat semua bisa menimbang-nimbang, karena semua hidup itu bukan di tangan orang lain tapi di tangan kita sendiri. Semoga pilihan hidupnya itu jadi pilihan yang terbaik, tentu dengan resiko yang siap ditanggung, karena setiap pilihan pasti ada harga yang harus dibayar mahal. Oke, kita habis ini keliling-keliling. Kita minum dulu. Makasih Mas Anang sudah disuguhi jahe. Jahenya enak banget. Ternyata ini jahe instan Sarekan, homemade, bikin sendiri, ya kan? Homestay industri ya, ini apa, homemade ya? Iya. Homemade sendiri, homemade apa sih nyebutnya, bro? Usaha rumahan gitu ya? Iya. Jahe instan Sarekan. Sarekan Ada Desa. Instagramnya juga, jahe, nggak kelihatan mata saya, jahe instan Sarekan 05. Ini enak banget, sumpah, alami, bikin tenggorokan rasanya nyes peleng. Jangan lupa beli jahe instan Sarekan. Lega di tenggorokan. Ya Allah, surga banget, nggak usah belanja. Kalau butuh apa? Buah tinggal ambil nih. Tuh, siap panen. Lombok ada. Lombok. Ya, ini pedesnya sepedes netizen ya. Merah-merah gede-gede. Ini apa ini, lucu banget nih. Iya. Itu namanya saya lupa nama investor. Ada di Instagram. Bagus ya. Terus ini juga ada beberapa yang kecil-kecil ya. Ini ATM duit semua nih. Ini ATM duit semua. Ini ATM duit semua. Ini janda bolong sama ini apa namanya? Tetra ya. Ini keren banget nih. Ini adalah Sente variegata. Ini masih albino. Nah, lama-lama kayaknya hijau deh ya. Iya, namanya hijau. Lama-lama hijau. Sabar. Udah butuh sabar. Ya, itu filosofi nih, tanaman itu, memelihara tanaman tuh kayak gitu, harus sabar. Ya kan? Tuh, kecil-kecil nih, lucu nih. Ini duit nih, ini ATM duit. Ini ATM. Ini ATM. Jadi nanti kalau Mas Anang butuh uang tinggal potong, dijual. Live sale gitu, laku. Nah ini Syngonium Perfection. Dijual murah, 600. Ketik kode 3. 600. Ini kayaknya cocok spot untuk live sale ini. Ya, sama jalan. Ini berlemak. Ini kalau kena matahari lebih bagus lagi, Mas. Oh, ini bagus, Pak. Iya. Itu bukan kebakar ya, Pak? Enggak, ini kan bukan variegata. Ini Jack Green. Ini apa namanya? Apa? Kilo sirih. Sirih ya? Kilo sirih. Sirih ya. Gede-gede ya. Tuh. Nanti ada Bang Billy di sini gede. Oke, sampai di sini acara Obras kita jalan-jalan kali ini di Bantul, di tempatnya Mas Anang. Semoga menginspirasi kita semua. Silakan diambil yang positif, yang negatif dibuang. Oke, sampai jumpa di tempat yang berbeda. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum.